Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini kalian bertemu dengan saya, Ibu Nurida, dalam pelajaran IPA. Sebelum memulai pelajaran, kita akan membaca doa bersama. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anak. Oke, untuk hari ini karena kita sudah mendekati PAS atau penilaian akhir semester, maka hari ini yang akan saya berikan kepada kalian adalah pembahasan soal. Pembahasan soal mengenai kemiripan soal yang akan keluar nantinya di soal-soal PAS. Oke, kita akan mulai pada soal yang pertama. Nomor 1. Sebatang besi panjangnya 10 meter. Maka yang disebut besaran yaitu, seperti kita tahu besaran itu ada besaran pokok. Ada 7 macam. Nah, salah satu besarannya di sini adalah panjang. Jawabannya adalah yang B. Kenapa bukan yang A? Di sini besi itu merupakan bendanya. Kalau 10 itu ukurannya. Sementara meter itu adalah satuan dari besaran. Maka yang termasuk ke dalam besaran dari kalimat di atas atau yang diberi tanda kutip adalah panjang. Selanjutnya nomor 2. Perhatikan tabel yang ada di sebelah kiri soal. Terdapat nomor 1 sampai 4, lalu ada besaran pokok, ada panjang, massa, waktu, suhu. Lalu ada satuannya, ada inci, kilogram, detik, dan celcius. Dalam soal nomor 2, hubungan antara besaran pokok dengan satuannya dalam sistem internasional atau SI yang benar adalah, di sini kalian cari yang pasangan antara besaran pokok dan satuan SI-nya benar. Coba kita lihat nomor 1, panjang. Untuk besaran pokok panjang, satuan SI-nya adalah meter. Yang kedua, massa. Massa itu satuan SI-nya benar, kilogram. Yang ketiga, waktu, besaran pokoknya, lalu satuan SI-nya detik atau second. Lalu yang keempat, suhu. Suhu satuan SI-nya bukan Celsius tapi Kelvin. Maka jawaban yang benar adalah yang B, yaitu nomor 2 dan 3. Massa dengan kilogram dan waktu dengan detik. Selanjutnya yang nomor 3. Ada besaran pokok, satuan SI ditambah dengan alat ukur. Soal nomor 3 menanyakan alat ukur dan satuan besaran pokok menurut SI yang benar adalah, seperti kita tahu, panjang satuan SI-nya itu bukan inci tapi meter, berarti tidak perlu kita lihat lagi karena sudah salah di satuannya. Yang kedua, massa, besaran pokoknya, satuan SI-nya kilogram, benar. Berarti kita periksa alat ukurnya, neraca, benar atau tidak. Nah, ternyata neraca itu benar, adalah alat ukur dari besaran pokok massa. Yang ketiga ada waktu, satuan SI-nya benar detik, tapi alat ukurnya kita lihat voltmeter. Volt itu untuk mengukur arus listrik dengan satuan ampere, maka nomor 3 salah. Berarti nomor 4 nih, kita lihat suhu, satuan SI-nya benar nih Kelvin dan alat ukurnya termometer. Jadi yang benar adalah nomor 2 dan nomor 4. Jawabannya ada di pilihan yang D. Nomor 4. Perhatikan satuan berikut. Nomor 1 ada meter kubik, nomor 2 ada mililiter, nomor 3 ada cc, nomor 4 ada are. Satuan-satuan yang benar untuk besaran volume adalah, kita tahu volume itu adalah sesuatu yang menempati ruang. Dalam matematika dan juga IPA, satuan yang menempati ruang itu bisa meter kubik karena ada panjang, lebar, dan tinggi. Lalu yang kedua ada mililiter, karena liter itu berhubungan dengan satuan yang berbentuk cairan, jadi mengisi ruang. Yang ketiga cc atau bisa kita tahu itu singkatan dari sentimeter kubik. Sudah pasti sentimeter kubik bagian dari volume. Sementara yang keempat are bukan dari volume, dia adalah luas. Are itu untuk mengukur luas sebuah tempat. Jadi jawaban dari nomor 4 adalah A, 1, 2, dan 3. Lalu nomor 5. Bisa kita lihat soal nomor 5. R.H. Whittaker menggolongkan makhluk hidup ke dalam sistem berapa kingdom? Nah, yang kita tahu di buku LKS pernah kita bahas juga di video sebelumnya. Dalam
pengklasifikasian makhluk hidup, R.H. Whittaker menggolongkan makhluk hidup ke dalam 5 kingdom. Di awal memang ada 2 kingdom, lalu seiring berjalannya waktu, berkembangnya pengetahuan, semakin banyak ditemukan kingdom-kingdom yang lain. Yang keenam, ada penulisan ilmiah yang sesuai dengan aturan binomial nomenklatur. Yang benar adalah binomial nomenklatur itu artinya adalah sistem penamaan pada makhluk hidup yang diusung oleh R.H. Whittaker tadi. Nah, di sini kita cari mana sih penulisan yang tepat. Kita mulai dari yang D, Pisum sativum. Di sini benar penulisan menggunakan italik atau huruf miring, tapi di kata pertama harusnya pisum ditulis dengan huruf P menggunakan kapital. Sativum di kata kedua benar, S-nya menggunakan huruf kecil. Berarti karena huruf P-nya salah, itu bukan jawabannya. Yang C, Musa Paradisaca. Kata pertama menggunakan kapital awalnya, kata kedua menggunakan huruf kecil, betul, tapi tidak di garis miring atau tidak diberi huruf miring atau italik atau garis bawah. Jika mau menuliskan dengan huruf biasa harus diberi garis bawah atau diberi huruf miring. Berarti yang C ini salah. Yang B, Zeamais. Di sini benar penulisannya dengan huruf miring, tapi pada kata kedua M di sini harusnya menggunakan M kecil, bukan kapital. Maka bisa kita simpulkan jawabannya adalah yang A. Kata pertama menggunakan kapital, kata kedua diawali huruf kecil, dan penulisan menggunakan huruf miring atau italik. Baik, nomor 7. Zat yang memiliki ciri-ciri mengikuti bentuk wadahnya dan volumenya tidak berubah adalah A. Padat, B. Cair, C. Gas, atau D. Udara. Di sini kita lihat yang A, zat padat. Zat padat itu memiliki bentuk yang tetap, jadi tidak mudah diubah. Berarti A bukan jawabannya. Yang C, gas. Dia benar bisa mengikuti wadahnya, hanya saja ketika dia mengikuti wadah dia akan berubah volumenya. Karena apa? Ketika dipindah akan ada gas yang terbuang atau keluar. Sementara yang D, udara adalah bukan semacam zat, tapi dia adalah contoh zat gas. Maka dari itu jawabannya adalah yang B, di mana zat cair dia bentuknya mengikuti wadah dan juga volumenya tidak akan berubah kecuali dikurangi. Selanjutnya ada nomor 8, kumpulan uap air di awan bila suhu dingin akan berubah menjadi A. air hujan, B. hujan batu, C. kristal es atau salju, dan D. air tawar. Seperti kita tahu, resapan air yang di dalam tanah lalu menguap ke atas langit dan terbentuk awan-awan. Ketika dia sudah semakin berat akan terjadi yang namanya hujan. Namun ketika suhu dingin dia akan air tersebut akan membeku sehingga akan berubah menjadi yang namanya kristal es atau salju kita kenal. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 9, pada pagi hari bila kalian berolahraga di taman akan menemukan banyak air pada rumput taman. Proses perubahan wujud gas yang terjadi dinamakan apa? Ketika pagi hari dari gas ini berubah menjadi apa? Ketika pagi hari kalian lihat biasanya udara terasa sejuk, rumput dan daun akan terdapat butiran-butiran air. Nah, butiran air tersebut adalah pembentukan dari perubahan benda gas menjadi benda cair. Nah, dinamakan apakah perubahan tersebut? Perubahan itu dinamakan pengembunan. Pemuaian itu bisa kita ketahui bukan perubahan wujudnya, tapi perubahan ukuran. Seperti kaca yang seperti kayu yang memanjang, kabel listrik yang memendek, itu pemuaian. Kalau penyubliman itu adalah perubahan dari zat. Penyubliman itu perubahan dari
zat padat menjadi zat gas. Sementara pengkristalan adalah perubahan zat cair menjadi padat. Maka jawaban yang benar adalah yang D, pengembunan, perubahan dari gas menjadi cair. Nomor 10, berikut merupakan ciri-ciri makhluk hidup, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ciri tersebut disebut dengan A, bergerak, B, tumbuh, C, berkembang, atau D, bernapas. Kalau A, bergerak itu adalah ciri makhluk hidup di mana makhluk hidup bisa berpindah, bisa melakukan aktivitas, itu namanya bergerak. Kalau tumbuh itu adalah ciri makhluk hidup di mana makhluk hidup yang awalnya seperti manusia, lahir masih bayi, lalu berubah menjadi anak-anak, badannya bisa berdiri, lalu menjadi remaja, bisa lebih tinggi lagi, lalu bisa menjadi dewasa, bisa tubuhnya lebih tinggi dan lebih berisi, itu namanya tumbuh. Kalau berkembang itu seperti misalnya perempuan bisa hamil lalu melahirkan anak, itu disebut berkembang, di mana dia menghasilkan atau memperbanyak jenisnya. Atau seperti hewan bertelur, nah itu juga namanya berkembang. Maka dari itu di mana makhluk hidup menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida itu disebut bernapas. Jawabannya adalah yang D. Lalu nomor 11 ada lumut atau Bryophyta, masuk ke dalam kingdom apa? Ternyata lumut itu masuk ke dalam kingdom Plantae atau tanaman. Kalau fungi itu adalah jamur, kalau animalia itu hewan, kalau monera itu adalah makhluk bersel satu. Lalu yang nomor 12 ada energi yang berasal dari benda yang bergerak, yaitu energi kinetik. Yang A jawabannya. Kalau potensial itu berasal dari benda yang diam. Kalau kimia berasal dari bahan bakar. Kalau manusia dari makanan, kalau kendaraan dari bahan bakar gas atau minyak. Lalu yang D, bunyi itu berasal dari benda yang menghasilkan bunyi. Kalau yang A, energi kinetik, benda yang bergerak, yaitu ketika benda bergerak menghasilkan energi kinetik. Nomor 13, berikut merupakan contoh energi otot, yaitu A, menendang bola. Karena di saat itu manusia itu mengeluarkan tenaga ketika menendang bola. Yang B, kenapa tidak yang B? Karena yang B itu duduk diam di kursi, itu adalah energi potensial. Yang C, mendengarkan bunyi, itu adalah contoh energi bunyi. Sementara yang D, merasakan panas, itu adalah energi panas. Nomor 14, berikut yang bukan merupakan bagian daun, yaitu epidermis atas dan bawah, B, mesofil daun, C, stomata, atau D, kambium. Yang A, epidermis atas dan bawah itu merupakan bagian daun karena itu adalah bagian terluar dari daun. Lalu yang B, mesofil daun, itu juga termasuk ke dalam bagian daun. Kenapa? Karena di situlah tempat di mana terdapat klorofil atau tempat di mana daun menghasilkan atau memproduksi makanannya sendiri. Lalu yang C, stomata, itu juga bagian dari daun karena stomata tempat pertukaran udara dari oksigen dengan karbon dioksida. Jawabannya adalah yang D. Kenapa? Karena kambium itu hanya ada di batang, tidak ada di daun. Lalu nomor 15, energi yang dihasilkan dari gerakan otot. Tubuh adalah energi. Nah, namanya aja gerakan otot, sudah pasti yang dihasilkan adalah energi otot. Seperti yang tadi kita bahas, potensial itu berasal dari benda yang diam. Angin itu adalah energi yang berasal dari hembusan angin, sementara kimia berasal dari bahan bakar. Nomor 16, organ pokok pada tumbuhan meliputi akar, batang, dan daun, batang, daun, dan bunga, C, batang, bunga, dan buah, yang D, daun, bunga, dan buah. Jawabannya adalah yang A. Kenapa? Karena jika tidak ada akar, tidak akan bisa tumbuh tanaman, lalu batang dan daun. Dimana bunga itu tidak semua tumbuhan memiliki bunga. Buah juga sama, tidak semua tumbuhan itu menghasilkan buah. Yang nomor 17, berikut contoh jaringan, yaitu A, daun, batang, dan palisade, B, epidermis, xilem, dan floem, C, tangan, kaki, dan otot lurik, D, endodermis, epitel, dan jantung. Di sini jawaban A, daun, batang, dan palisade bukan jawabannya, karena daun dan batang merupakan organ. Yang jaringan hanya palisade.
Yang C, tangan dan kaki juga merupakan organ, sementara otot lurik baru jaringan. Lalu yang D, endodermis dan epitel itu merupakan jaringan, tapi jantung merupakan organ. Jadi jawaban yang benar adalah B, jaringan epidermis, jaringan xilem, dan juga jaringan floem. Di sini materi pembahasan soal cukup sampai di sini. Saya punya soal untuk kalian. Yang pertama, soal ini esai, nanti kalian isi di dalam Google Form ya. Nomor 1, sebutkan 3 perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Lalu yang kedua, sebutkan 2 perbedaan jaringan xilem dan floem. Itu ada di video saya sebelumnya. Lalu yang ketiga ada sebutkan fungsi organ. Yang pertama, fungsi daun apa? Yang kedua, fungsi akar apa? Yang ketiga, fungsi batang itu apa? Baik, cukup materi pembahasan soal pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menghadapi penilaian akhir semester dengan baik, dengan hasil yang memuaskan, dengan kerja keras kalian sendiri. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, supaya kalian tahu kapan saya upload video materi yang selanjutnya, bisa minta tolong subscribe channel saya ya, dan jangan lupa klik tombol like jika kalian paham dengan materi yang saya berikan. Terima kasih.